Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Pak Nugroho. Kali ini kita akan membahas materi Canva. Nah, materi Canva ini kita sambungkan dengan proyek P5. Oke. Nah, hari ini proyek P5 untuk kelas 6 yaitu pembuatan desain kaos dengan menggunakan aplikasi atau website Canva. Nah, tema kali ini yang kita angkat adalah Kami Nusantara. Nah, bagaimana cara membuatnya atau contohnya seperti apa? Saya sudah buatkan contohnya. Mari kita lihat dulu contohnya. Nah, contoh dari yang saya buat seperti ini. Nah, ini desain masternya ya, ada ornamennya, ada tulisannya, kemudian kalau sudah kita buatkan kaosnya dan kita masukkan desain master ini ke dalam desain kaos kita. Nah, ini tampak depan, kemudian ini contoh lainnya, dan ini tampak belakangnya menggunakan logo ya. Di belakangnya ada logonya, dimana di sini ada SDK MD ya, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian ide-idenya kalian juga bisa dapatkan kalau kalian search di Google, search di search engine lainnya, bisa Google atau Mozilla atau yang lainnya ya. Kita bisa cari desain-desain kaos misalkan ya. Di sini kita ketik di search engine Google. Kemudian desain kaos. Nah, kita bisa lihat di sini ada desain-desain yang bisa kita contoh, tapi bukan kita ambil desainnya ya, tapi kita contoh sebagai inspirasi kita, penempatan layoutnya, kaosnya, sehingga terlihat menarik gitu ya. Nah, seperti ini ada banyak ya, bisa kita lihat sendiri. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Di sini kan ada garis, ada satu nusa satu bangsa. Kemudian tapi di sini garisnya saya ganti ya. Jadi ada ide-ide lain yang bisa kita munculkan agar desain kita itu bisa lebih menarik lagi. Kemudian ya, ini misalkan seperti ini dan menjadi seperti ini ya, atau seperti ini ya. Kemudian nanti akan menjadi kaos seperti ini juga ya, atau seperti ini ya, Kami Nusantara ya, semangat Indonesia ya. Boleh kalian tambahkan kata-kata karena mungkin di sini desainnya seperti ini, jadi kita tambahkan sebuah kata-kata agar bisa nyambung gitu. Nah, jadinya kayak gini ya, atau kayak gini. Jadi desain kaosnya itu bisa simple, ada gambarnya, kemudian ada tulisannya ya, tidak perlu ribet-ribet ya. Yang penting menarik ya. Tuh. Misalkan tadi kan kayak gini ya. Tapi kalau ini lebih simpel, ada dari gambar, kita cari di kita cari di Canva, kemudian bisa membuat tulisannya juga kayak gini ya. Bagaimana cara pembuatannya atau prosesnya? Mari kita lihat sekarang. Yang pertama kalian lakukan adalah melakukan
mendesainnya dengan ukuran khusus. Ukuran khususnya kita ketik di sini ya. Untuk lebarnya 42, kemudian ini unitnya pikselnya kita ganti cm dulu ya. Untuk lebarnya 42 dan tingginya 29,5 atau titik 5 ya, buat desain baru. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita klik dulu di bagian sini, klik kanan di logo Canva, open link. Kita mau menambahkan tab baru lagi di sini. Untuk apa fungsinya? Oke, fungsinya kita akan mencari desain, template desain ya, template desain dari yang ada di Canva itu ya. Misalkan desain kaos. Nah, di sini ada banyak macam-macamnya ya, bisa kita ambil. Nah, kayak saya sini ambil senandung jiwa, tulisan senandung jiwa ini saya ambil, kemudian saya tempatkan di punya saya sini dan ganti ya. Jangan lupa diganti. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan template orang lain semuanya tentu tidak orisinil ya. Maka kita ambil beberapa bagian templatenya, kemudian kita kreasikan kembali ya. Nah, contohnya misalkan saya ambil desain orang lain, misalkan apa ya, misalkan ini. Di sini ada tulisan-tulisannya yang bisa kita ambil karena mungkin bagus jenis tulisannya gitu ya. Nah, bisa kita ambil jenis tulisannya. Oke, baik, misalkan apakah ini bisa atau yang lainnya. Baik, ini saja ya. Saya ambil yang ini. Saya mau ambil tulisannya, jenis tulisannya. Jenis tulisan ini saya blok kayak gini, kemudian saya salin. Saya kembali ke desain saya yang ini ya, yang masih kosong, dan dipaste, tempel. Nah, sudah ada di sini. Kenapa bawahnya tidak terlihat? Karena belakangnya kita masih berwarna putih. Jadi kalau kita berganti di sini ya, kemudian misalkan kita ganti hitam, baru kelihatan. Oke. Nah, kalau baju kita hitam ya, bisa kita atur ya. Jadi warna tulisan tergantung baju background kita tuh nanti mau warna apa ya. Kalau hitam ya jangan tulisannya hitam semua, nanti nggak kelihatan ya. Nah, misalkan ini kita ketik kami Nusantara. Oke, ini kita lihat penempatannya. Nah, kemudian mau kamu kasih apa lagi ya? Misalkan kamu mau kasih ornamen-ornamennya yang lain ya, di bagian elemen carinya ya. Carinya di bagian elemen. Misalkan kita cari budaya misalkan. Nah, kamu mau ambil apa gambarnya, misalkan ini, boleh saja ya ditempatkannya misalkan di sini.
dinaikin lagi ya. Nah, ini proses pengaturannya ya. Apabila kamu ingin menempatkan gambarnya itu, ini kan kalau kita lihat sini di belakang ya. Kalau dia mau posisinya di depan, di mana? Klik di bagian posisi, maju, maka dia akan maju ya di depan posisinya. Kalau dia mau posisi belakang, mundur ya. Kemudian fungsi balik ini untuk apa? Untuk membalik horizontal ataupun vertikal. Kemudian apalagi selain dari ini? Sebentar. Baik. Selain ini apalagi yang bisa kita lakukan? Yaitu tulisannya, jarak tulisannya. Kita bisa blok di sini, kita blok. Untuk jaraknya ada di bagian sini. Kalau ini jarak ke kanan ya, ke kiri itu jarak hurufnya, space hurufnya. Sedangkan yang bawah itu jarak antar baris. Misalkan gini, saya tulis Indonesia. Nah, ketika saya blok, pilih jarak ini ada jarak baris ya, tuh. Secara langsung dia akan membuatkan jarak. Padahal dia satu inian, satu kesatuan di sini. Ya. Kami Nusantara, misalkan Indonesia gitu. Nah, boleh saja. Nah, Pak, kok saya tidak bisa mengedit yang gambar di belakang karena posisinya di belakang ya. Maka posisikan dulu ini berada di belakang dulu. Coba gini. Nah, kalau sudah baru kita misalkan saya mau besarin, Pak, bisa. Nah, transparannya di mana? Di sini. Ya, transparasinya. Mau tebal tipisnya di sini. Mau dibalikin lagi, klik mundur lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Pak, saya mau ganti ornamen belakangnya, Pak. Boleh saja ya. Atau mau didesain lagi dengan yang lainnya, gambar lainnya ada di bagian elemen ya. Misalkan tadi budaya, ada banyak di sini kita lihat ya. Misalkan ini warnanya, Pak, diganti warna putih. Nah, bisa saja. Oke. Nah, seperti ini. Atau ganti pencariannya etnik ya, bisa saja kita cari di sini. Banyak sekali etnik-etnik yang bisa kita gunakan sebagai ornamennya ya. Misalkan saya pakai nih, penempatannya bebas ya, kalian mau tempatin di mana itu sesuai dengan desain kalian masing-masing. Oke, misalkan di sini ya, atau kalian tidak suka, kalian suka yang seperti ini, untuk di pojoknya juga boleh. Ini sesuai dengan ide dan kreativitas kalian masing-masing ya. Mau seperti apa desainnya kalian buat ya, tergantung kalian masing-masing. Nah,
Untuk proses desainnya ya harus dicocokkan ya, mau seperti apa nantinya. Nah kalau sudah jadi seperti ini, misalkan ya sudah jadi seperti ini, Pak tulisannya boleh diganti gak sih jenis tulisannya? Bisa, klik di tulisannya. Nah di bagian font sini kita bisa cari lagi nih ya, kita bisa cari lagi jenis-jenis tulisan yang kalian inginkan ya. Jadi tidak terpatok bahwa kamu ambil desain yang ini terus kamu nggak mau ganti, tidak, kamu bisa ganti lagi jenis tulisannya ya. Tuh. Nah kalau sudah, kita klik di bagian tambah. Nah kita cari kaos. Nah kalau sudah cari kaos, kita cari desain kaos yang ini tampak depan dan ini tampak belakang. Karena kaosnya hitam, maka backgroundnya kita kasih warna putih biar terlihat. Kemudian kalau sudah, nah semua desain kamu ini kamu blok ya, kemudian kita kelompokkan jadikan satu. Jadi ketika kita klik kanan salin ya, ini kan udah jadi satu nih ya, udah jadi satu. Kita mau salin Ctrl C aja deh, gampang. Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah sudah ada kan, tinggal kita kecilkan ya desain kita ini. Nah bisa kita taruh di sini. Nah kenapa ini tidak terpotong? Karena desain kita ini kan hanya menutupi ya, yang ini hanya menutupi di bagian pinggirnya saja. Kecuali misalkan nih, saya pisahkan lagi, kecuali ya kamu sudah crop. Nah seperti ini, sudah di crop, jadi dia sudah terpotong ya, sudah di ujung kayak gini. Maka kalau ada hasil yang full seperti ini ya, kamu mau ambil, kamu bisa klik di bagian pangkas atau croppingnya. Nah kita croppingnya sampai semana sih? Misalkan sampai sini nih, jadi bagian yang di sini mau hilang, tinggal di double klik saja ya, maka sudah hilang bagiannya ya. Ini pun juga sama, Pak saya biar cepatnya bagaimana? Ini delete saja, kemudian copy paste yang ini, Ctrl C Ctrl V misalkan gitu. Nah Pak terbalik Pak, tinggal dibalik vertikal horizontalnya. Oke, dah seperti ini. Kemudian digabungkan lagi kayak tadi, kita klik kanan gabung, kemudian kita Ctrl C di sini desain kita ini, Ctrl C ini kita hapus, misalkan kita hapus semua ini, Ctrl V. Nah sudah ada, tinggal kita kecilkan, kita masukkan ke desain kaos kita seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan buat logo. Nah buat logonya bagaimana? Kita klik tambahkan dulu di sini. Sama, kita tadi sudah pakai desain kaos ya, desain kaos untuk tulisan-tulisannya yang kita mau ambil seperti apa. Sekarang kita bisa desain logo. Nah, di sini sudah banyak nih logo-logo yang ada di sini yang bisa kita ambil. Tuh ya.
dan kemudian kita modifikasi ulang. Jenis tulisannya boleh ataupun gambar logonya juga boleh ya. Misalkan saya mau ambil yang lingkaran, nah tinggal dicari logo lingkaran. Maka dia akan mencarikan jenis-jenis logo lingkaran yang bisa kita gunakan ya. Nah, mau pakai apa desainnya tergantung kalian lagi ya, mau seperti apa. Misalkan ini deh ya, saya ambil logo ini, kemudian sesuaikan template. Nah, editnya jangan di bagian sini, kita blok dulu ya, dikelompokkan, kemudian di copy Ctrl C dan paste ke tempat kita, Ctrl V. Nah, sudah ada kan logonya? Kalau sudah ada, nah proses editnya di sini ya. Sekali lagi, jangan proses edit di sini atau di sini atau di sini, tapi proses editnya ada di bagian kita saja ya. Kemudian pisahkan, barulah kita bisa melakukan proses editing di sini ya. Misalkan di sini mau kita kasih P5 teksnya, teks P5, jenis tulisannya kita ganti. Di sini banyak sekali, kamu mau tulisan seperti apa ya. Font size nya juga bisa kita ganti ya, atau diketik di sini 200 gitu atau 300. Nah, tergantung ya, misalkan kayak gini. Nah, di sini bisa kita ganti, misalkan SDK Mater D PML, misalkan gitu. Tinggal dikecilkan saja ukurannya, misalkan 60 ya. Terus efeknya ini kan menggunakan efek ya, kalau dia setengah lingkaran ini ada di bagian efek, kemudian nah di sini nih di bagian bentuknya dari kayak gini tuh ya, kita masih bisa edit. Kemudian misalkan project proyek penguatan profil pelajar. Nah, ini kan panjang sekali ya, berarti harus kita ubah ukuran size-nya. Nah, kemudian efeknya kita ubah juga lengkungnya agar bisa muat ya. Nah, kayak gini. Oke, misalkan sejak tahun sekarang aja, misalkan ya 2025, atau ini mau diganti kalimat lain juga boleh. Nah, untuk warnanya bisa kalian ganti lagi, misalkan saya maunya logonya putih aja, kan nggak kelihatan, maka backgroundnya diganti hitam ya. Misalkan sini maunya hitam putih gitu ya.
warna-warnanya itu bisa kita ubah-ubah ya. Misalkan mau dominasinya itu nggak ada pinknya itu, maka harus diganti lagi warna-warnanya. Misalkan mau ada abu-abunya ya, ataupun ganti warnanya yang lain, warna tulisannya. Nah, ini bisa kita edit-edit lagi ya. Pokoknya untuk desain logo ini tidak harus berpatok bahwa desainnya harus sama seperti saya, tidak ya. Itu kreasi kalian, mau warnanya seperti apa kalian coba dulu saja, warnanya mau apa yang lainnya ya. Kalau di sini saya coba mendominasi di warna hitam putih saja ya. Nah, ini nggak kelihatan nih, berarti harus diganti kayak gitu ya. Baik, kalau sudah maka tambahkan halaman, kemudian klik di bagian elemen dan setting di bagian belakangnya, warnanya diganti, kemudian diganti. Kalau sudah, gambarnya diklik dan kalian bisa masukkan logo tersebut. Kalau sudah, logonya di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini dan dikecilkan. Kalau sudah dikecilkan, posisikan di tengah-tengah. Oke. Nah, maka logonya sudah jadi untuk di bagian belakang kaos, dan di bagian depan kaosnya sudah ada gambarnya. Nah, kalau proses ini sudah selesai, kalian lakukan save di bagian sini, bagikan, kemudian unduh. Nah, untuk yang menggunakan email belajar ID, kalian bisa klik di bagian cetak PDF. Bagi kalian yang menggunakan akun pribadi, bisa klik di PDF standar. Kalau sudah, kalian bisa ambil di bagian profil warna, yaitu CMYK, kemudian pilih unduh. Tapi untuk yang menggunakan akun pribadi PDF standar, kemudian kalian bisa unduh saja langsung. Oke, saya coba di sini klik cetak PDF, kemudian CMYK, kemudian unduh. Nah, di sini adalah proses untuk dijadikan gambar tersebut menjadi sebuah gambar PDF agar tidak pecah. Kalau sudah, file tersebut harus kalian rename, kalian ubah namanya menjadi nama kalian masing-masing sehingga tidak tertukar dengan temannya. Ini masih proses mengunduh. Kalau sudah selesai, ada di bagian atas ini. Nah, kalau sudah, kita rename saja, misalkan nama kamu masing-masing, kemudian kelasnya, dan absennya. Oke. Nah, hasil PDF inilah yang akan kita kirimkan, kita kumpulkan dan diseleksi desain mana yang lebih baik untuk digunakan di kaosnya. Oke, sekian dari saya.
untuk penjelasan pembuatan desain kaos kali ini. Kalian bisa coba dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa kembali.